Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Budi hari ini? Sehat? Suaranya belum kedengaran Pak Budi, masih unmute. Ya. Sehat Bu, sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Ya, jadi kita baru berjumpa lagi setelah beberapa hari. Tentu banyak hal-hal yang bisa kita obrolkan atau kita bisa berbagi tentang pengalaman, karena sudah beberapa hari ini kita tidak bertemu dengan kesibukan masing-masing. Baik Pak Budi, kira-kira apa ada sesuatu yang bisa saya bantu atau ada sesuatu hal yang Pak Budi ingin ceritakan kepada saya tentang selama ini kan kita tidak ketemu, mungkin adalah sesuatu yang kita bisa perbincangkan atau kita bisa saling sharing, yang mungkin Pak Budi bisa berbagi kepada saya. Iya Bu, alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu cukup lama juga. Betul Ibu, kita lama tak jumpa. Ya, dan ada beberapa hal yang menarik semenjak terakhir kita ketemu dan ingin saya ceritakan termasuk salah satunya. Itu mengenai pembelajaran yang berlangsung di mata pelajaran saya sendiri, khususnya di kejuruan. Jadi karena saya guru praktek dan otomatis saya harus menggunakan yang namanya laboratorium. Ini penggunaan laboratorium ini yang saya ingin cerita ke Ibu. Oh, iya. Boleh tahu Pak Budi, kira-kira tentang masalah laboratorium itu apa ya? Masalah ininya, masalah penggunaannya di laboratorium. Nah, yang kadang laboratorium itu bertepatan penggunanya. Nah, misalkan di hari Selasa saya mengajar pagi, khususnya dari jam ketiga. Nah, sementara teman juga mengajarnya di hari Selasa. Nah, walaupun teman itu mulai dari jam pertama. Cuman kalau kejuruan kan biasanya berlangsung itu minimal 4 jam pelajaran. Ya. Nah, jam saya sendiri saja 4 jam pelajaran dimulai dari jam ketiga, 4, 5 sampai jam ke-6. Ya. Nah, teman juga jamnya itu sampai jam ke-6, kebetulan di atas 4 jam pelajaran. Jadi penggunaan laboratoriumnya itu bertabrakan. Jadi Pak Budi ini memiliki kegelisahan karena penggunaan laboratorium yang bertabrakan dengan guru mapel TKJ yang lain ya. Nah, kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi apa Pak Budi? Ini Bu, karena kan kebetulan mungkin tidak terkoordinasi baiknya penggunaan laboratorium. Tidak adanya jadwal penggunaan lab yang dibuat di jurusan dan ada juga kendalanya itu sebenarnya di sekolah sendiri itu ada 2 lab sebenarnya Bu, 2 lab. Nah, jadi 2 lab itu cuman 1 labnya itu tidak optimal. Iya, tidak optimal dikarenakan karena ada beberapa perangkat komputer yang tidak berfungsi dengan baik, tidak adanya penanganan. Dan termasuk di lab yang satunya itu pendingin ruangannya juga sedikit bermasalah. Nyala tapi tidak dingin. Oh, ya, baik. Jadi tadi Pak Budi sudah mengatakan bahwa
faktor yang menyebabkan hal ini terjadi itu karena faktor hari yang sama ya, hari mengajarnya dengan teman Pak Budi yang lain. Kemudian faktor apa, penggunaan lab yang satu itu belum optimal karena masih banyak perangkat komputer yang belum ini, yang belum apa, yang belum bagus ya. Dan belum adanya maintenance atau perbaikan di lab komputer tersebut, salah satunya karena lab komputernya masih panas atau sebenarnya membutuhkan AC untuk pendingin perangkat komputer di sekolah Pak Budi ya. Iya betul Ibu, seperti itu Iya, Ibu. iya Pak Budi. Anak-anak masuk baru beberapa saat saja kadang sudah tidak betah. Apalagi Iya, kan ruang komputer itu tidak ada ruangan yang terbuka atau yang mempunyai ventilasi udara. iya, Nah, karena saya memang seharusnya ruang komputer bersih dari debu, maksudnya debu-debu dari luar. Makanya mungkin di setiap sekolah itu memang seharusnya sudah kondisi ruangan itu dingin. Karena PC kan kalau nyala juga kondisinya bisa saja panas. iya. Betul sekali Pak Budi. Saya juga setuju dengan pemahaman Pak Budi bahwa memang apa, ruangan khusus untuk lab komputer itu harus ada penggunaan AC-nya ya, karena tentunya perangkat-perangkat komputer itu kan sifatnya harus ada perawatan ya. Kemudian dari hal-hal tersebut, kira-kira langkah atau pemikiran apa yang akan Pak Budi lakukan ke depannya? Bu, kalau untuk anunya sih saya sudah kepikiran itu duduk bersama dengan teman-teman dari jurusan lain, juga termasuk penanggung jawab jurusan di sini, dalam hal ini adalah ketua jurusan, itu mengenai penggunaan ruangan kalau bisa dijadwalkan, dan karena mungkin untuk sekarang yang bisa dilakukan adalah bergantian menggunakan ruangan. Pekan ini siapa yang masuk di dalam lab, pekan berikutnya juga siapa lagi yang masuk di dalam lab. Jadi jika ada teman-teman yang harinya bersamaan, itu bisa bergantian. Jadi kalau misalnya pekan depan saya di lab, pekan berikutnya lagi itu saya di kelas memberikan teorinya dulu. Teori, meminta anak-anak dulu memahami apa yang akan dilakukan di lab, lalu nanti ketika masuk di laboratorium baru mencoba apa yang telah dijelaskan di dalam kelas, seperti itu. Dan yang kedua juga berpikir bersama, mungkin di ini tentang penanggung jawab lab untuk melakukan pembenahan atau pengelolaan. Adapun mungkin anggaran pembiayaannya mungkin akan dilaporkan ke pihak pimpinan bahwa untuk mengoptimalkan pembelajaran untuk di jurusan TKJ memang sudah seharusnya dibenahi laboratoriumnya, karena kalau TKJ tanpa komputer itu kayaknya mustahil. Nah, seperti itu. Terus dan juga sebenarnya salah satu faktornya itu karena di kurikulum sendiri kan membuat jadwal itu secara random menggunakan aplikasi. Oh, Ya, jadi bisa saja memang teracak dan teman-teman bisa bersamaan memang namanya di hari yang sama. Nah, oh, untuk sekarang mungkin solusi yang bisa di ini itu berbagi pengguna laboratorium, pekan ini siapa dan pekan depannya itu siapa, seperti itu yang terlintas sih di pikiran saya. Dan memang kalau untuk lab yang ini penggunaan AC, mungkin ketua jurusannya yang bisa bertindak bagaimana solusinya, berbicara dengan pimpinan. Kalau penanganan komputernya akan dikerjakan bersama-sama teman yang jurusan komputer. Karena kalau untuk hal itu bisa sih kita kerjakan sendiri. Hanya saja mungkin ya butuh waktu kembali. Seperti itu. ya. Jadi kendala yang Pak Budi hadapi di sekolah ini kan sebenarnya sudah apa, sudah ada
solusinya yang diberikan sebenarnya oleh Pak Budi, hanya butuh mitra atau kerjasama dengan rekan guru yang lain. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kepada pimpinan supaya apa yang menjadi keinginan kita atau keinginan guru yang lain itu bisa terrealisasi, Pak Budi. Jadi saya juga setuju Pak Budi bahwa perlunya ruangan lab komputer ini perlu penjagaan atau maintenance serta perbaikan di beberapa komputer yang lain. Itu dikarenakan karena memang kan kita sekolah kejuruan ya, jadi mustahil kalau jurusan TKJ itu tanpa praktek ya. Jadi saya setuju dengan pemahaman Pak Budi, saya juga setuju dengan usul Pak Budi, dan semoga ini nanti rencana Pak Budi bisa kedepannya segera terrealisasi. Kira-kira kapan Pak Budi mau merealisasikan atau mau bertemu dengan kepala sekolah membicarakan hal tersebut? Secepatnya sih Ibu, cuman mungkin untuk kalau ke kepala sekolahnya mungkin akan diwakili oleh jurusan, karena ini pengadaan mungkin pendingin ruangan, karena memang harus diadakan yang baru, karena kalau perbaikan kayaknya agak sudah sulit, karena kalau dilihat dari spesifikasinya itu sudah cukup lama pendinginnya memang. Makanya memang yang baru. Oh iya. Jadi ya secepatnya ya Pak Budi. Jadi sudah langkah yang tepat yang akan dilakukan Pak Budi, bahwa secepatnya apa yang menjadi kegelisahan Pak Budi ini bisa terjawab, dan mudah-mudahan nanti pimpinan atau kepala sekolah serta rekan-rekan guru TKJ yang lain ini bisa saling berkolaborasi seperti yang Pak Budi katakan tadi, bahwa ada beberapa komputer yang bisa di maintenance atau diperbaiki oleh beberapa guru TKJ yang lain, karena memang punya kompetensi itu ya. Tentunya guru TKJ tentunya punya kompetensi unggul untuk tahu bagaimana caranya merakit komputer, merawat komputer, itu tentunya Pak Budi sudah miliki, dan guru-guru TKJ yang lain tentunya sudah kuasai itu. Baik Pak Budi, bagaimana perasaannya hari ini setelah Pak Budi berbagi pengalaman dengan saya? Apakah apa yang Pak Budi rasakan? Ya, alhamdulillah Bu, merasa senang karena setelah kita ngobrol tadi terlintas apa yang harus saya lakukan bersama teman-teman di kejuruan, yang harus kita kerjakan bersama secara kolaborasi. Ide itu muncul setelah proses coaching ini. Alhamdulillah ya Pak Budi ya, semoga pertemuan hari ini kita bermanfaat, dan semoga kendala yang dihadapi Pak Budi di sekolah itu juga cepat segera terselesaikan. Baik Pak Budi, semoga kita punya kesempatan lain waktu untuk bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi tentang apa pengalaman Pak Budi atau pengalaman saya yang bisa saya bagi kepada Pak Budi. Semoga Pak Budi bersama keluarga sehat selalu, dan tentu saya akan mengirim salam ya Pak. Tolong titip salam untuk keluarga di rumah, untuk istri dan keluarga tercinta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya, dan silakan Pak Budi melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Pak Budi.